Uji karbohidrat dilakukan untuk mengetahui apakah suatu bahan mengandung amilum, yaitu salah satu jenis karbohidrat kompleks yang menjadi sumber energi utama bagi tubuh. Prinsip uji ini adalah jika bahan mengandung amilum, maka saat ditetesi larutan betadin akan terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Perubahan warna tersebut menunjukkan adanya reaksi antara amilum dan yodium dalam betadin. Dengan demikian, bahan yang mengalami perubahan warna dapat disimpulkan mengandung karbohidrat. Uji lemak bertujuan untuk mendeteksi adanya kandungan lemak dalam suatu bahan makanan. Cara ini didasarkan pada sifat lemak yang dapat membuat permukaan kertas menjadi tembus cahaya. Apabila bahan dioleskan pada kertas coklat lalu dikeringkan dan meninggalkan noda transparan, berarti bahan tersebut mengandung lemak. Hal ini terjadi karena lemak tidak mengandung, menguap dan terserap oleh kertas sehingga meninggalkan bekas berminyak dan yang tembus cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Supriyani dengan NIM 85845347 dari UPBJJ Samarinda. Di sini saya akan melakukan pembelajaran praktikum biologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan melakukan uji coba karbohidrat serta uji coba lemak. Dalam praktikum ini kita akan mempelajari cara mengidentifikasi kandungan karbohidrat dan lemak pada berbagai bahan makanan melalui langkah-langkah sederhana menggunakan bahan dan alat yang mudah ditemukan di sekitar kita. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar kita dapat memahami ciri-ciri, reaksi, serta hasil pengujian yang menunjukkan adanya kandungan karbohidrat dan lemak pada suatu bahan makanan. Di sini saya menggunakan satu buah kertas untuk tabel dan juga ballpoint beserta HP untuk memvideo. Terima kasih. Jadi di sini yang pertama saya akan melakukan uji karbohidrat. Di sini ada tempe, ada nasi, ada telur, ada gula, tepung, dan juga margarin. Di sini kita untuk pengujiannya kita menggunakan betadin ya. Di sini kita buka dulu betadinnya. Ya, di sini kita mulai dengan tempe, kita teteskan sebanyak 2 tetes ya. Baru kita aduk. Tambah lagi. Terus untuk nasi juga sekitar 2 tetes ya. Baru kita aduk-aduk. Di sini warnanya menghitam. Lalu kita ke telur, sama kita tetes sebanyak 2 tetes. Lalu kita ke margarin, kita teteskan juga sebanyak 2 tetes juga sama. Kita tambah lagi ya. Terus kita ke tepung. Lagi. Terus kita ke gula. Nah, di sini untuk tempe tidak berubah warna, berarti dia bukan karbohidrat. Dan di sini untuk nasi dia berubah menjadi gelap dan mengandung karbohidrat. Dan untuk telur sendiri dia tidak mengandung karbohidrat karena warnanya tidak berubah menjadi gelap. Mentega pun sama, tidak berubah warna. Untuk tepung mengandung karbohidrat karena warnanya sudah menggelap juga ya. Dan untuk gula tidak berubah warna, berarti tidak karbohidrat. Nah, yang kedua di sini saya akan melakukan pengamatan uji coba lemak. Yang pertama di sini kita
air, kemiri, minyak, dan juga wortel. Pertama kita coba menggunakan kol, kita gosokkan kepada kertas coklat. Dan kedua kita menggunakan susu. Yang ketiga kita menggunakan air, kita tunggu selama 10 menit. Terus yang ketiga kita menggunakan kemiri. Sebelum digunakan kita membakar kemiri terlebih dahulu. Lalu kita gosokkan apakah dia mengandung minyak atau tidak. Terus yang ketiga kita menggunakan minyak. Dan yang terakhir kita menggunakan wortel, kita gosok-gosokkan ke kertas coklat. Selanjutnya di sini kita diamkan selama 10 menit. Apabila kertas dalam keadaan kering berarti sampel tidak mengandung lemak. Namun apabila kertas tampak basah maka sampel tersebut mengandung lemak. Oke, setelah didiamkan selama 10 menit dilakukan pengamatan terhadap hasil uji pada masing-masing bahan, yaitu kol, susu, wortel, minyak, dan kemiri. Hasil pengamatan menunjukkan untuk kertas kol kering ya, menandakan tidak mengandung lemak. Untuk susu, kertas tampak sedikit berminyak, menandakan mengandung lemak dan dalam jumlah kecil. Untuk air, kertas tetap kering sehingga tidak mengandung lemak. Dan untuk kemiri, kertas juga tampak berminyak sehingga dapat disimpulkan mengandung lemak. Begitu juga dengan minyak, di sini juga mengandung lemak. Dan untuk wortel, kertas tetap kering dan tidak mengandung lemak. Ya, sebagai penutup dari hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada uji coba karbohidrat, bahan seperti nasi dan tepung menunjukkan reaksi positif, sehingga dapat dikatakan mengandung karbohidrat. Sedangkan pada uji coba lemak, bahan minyak, kemiri, dan susu menunjukkan adanya kandungan lemak, sementara kol dan air wortel tidak mengandung lemak. Melalui kedua uji coba ini, kita dapat memahami bahwa setiap bahan makanan memiliki kandungan zat gizi yang berbeda, dan penguji sederhana seperti ini dapat membantu kita mengenali kandungan gizi pada bahan makanan di sekitar kita. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran saya hari ini, semoga bermanfaat.